nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatus Shalah, bab tentang khusyuk dan khudu dalam salat, hadis yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Imran bin Husaini radhiyallahu anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar faqala man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkari fala sholata lahu. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawih kadza fi Duril Mansur. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salatnya tidak bisa menghalanginya dari berbuat keji dan mungkar, maka tidak ada sholat baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawih dalam kitab Duril Mansur. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Sholat merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika sholat dilakukan dengan cara yang benar, sholat tersebut akan membuahkan hasil, yaitu dapat mencegah kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika hal ini tidak kita peroleh, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal ini. Di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat menghentikan kita dari perbuatan dosa dan salat menyelamatkan kita dari dosa. Abu Aliyah radhiyallahu anhu berkata, maksud firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dalam salat hendaknya ada 3 hal, yaitu ikhlas, yang kedua takut kepada Allah, dan yang ketiga adalah zikrullah. Jika dalam salat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukan salat namanya. Ikhlas selalu membimbing ke arah amal soleh. Takut kepada Allah akan menjauhkan diri dari perbuatan jahat, dan mengingat Allah adalah membaca Al-Quran dengan sendirinya mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tidak dapat mencegah dari perbuatan jahat dan hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka salat tersebut tidak mendekatkan kita kepada Allah. Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika seseorang yang dengan salatnya tidak menghalanginya dari perbuatan-perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat, karena salat yang seperti itu akan menjauhkannya dari Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan hal yang sama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengiringi sholatnya dengan ketaatan, maka itu bukanlah sholat. Ketaatan yang mengiringi sholat adalah rasa malu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang sholat tahajud pada malam hari dan pagi harinya ia mencuri. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam waktu dekat, sholat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Diambil dalam kitab Duril Mansur. Dari hadis-hadis di atas dapat kita ketahui bahwa jika seseorang senantiasa sibuk bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia kemudian benar-benar menyibukkan diri dengan sholat yang benar, sehingga perbuatan buruknya itu lambat laun akan Allah hilangkan. Setiap perbuatan buruk sulit untuk dihilangkan dan memerlukan waktu yang lama. Meskipun demikian, dengan benar-benar memperhatikan sholat dan menjaganya dengan baik,
maka akan mudah meninggalkan kebiasaan buruk tersebut dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan berkah sholat, dengan sendirinya kebiasaan buruk tersebut akan hilang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar dapat menunaikan dan menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis dan penjelasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan kekuatan pada kita untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.